Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi statistik pada pembahasan uji korelasi kendal tau dan uji korelasi Spearman ring. Kendal tau atau ukuran korelasi yang setara dengan Spearman R terkait dengan asumsi yang mendasarinya serta kekuatan statistiknya. Namun besaran Spearman R dan kendal tau akan berbeda karena perbedaan dalam logika mendasari serta formula perhitungannya. Jika Spearman R setara dengan koefisien korelasi Pearson, produk moment, yaitu koefisien korelasinya pada dasarnya menunjukkan proporsi variabilitas atau di mana untuk Spearman R dihitung dari range, sedangkan korelasi Pearson dari data aslinya. Sebaliknya, ukuran kendal tau merupakan probabilitas perbedaan antara probabilitas data dua variabel dalam urutan yang sama dengan probabilitas dua variabel dalam urutan yang berbeda. Berdasarkan logika perhitungan ini, Noether dan dalam Daniel mengungkapkan bahwa koefisien kendal tau lebih mudah ditafsirkan dibandingkan Spearman R. Jadi, baik itu kendal tau, Spearman R, dan juga Pearson itu mencari hubungan antar variabel. Apakah terdapat hubungan atau tidak? Kalau sedangkan tidak ada hubungan berarti ya tidak bersinggungan sama sekali. Kecuali kalau ada hubungan di antar variabel itu tadi, maka misalkan X dan Y, apakah gula mempengaruhi diabetes? Apakah gula berhubungan dengan diabetes? Maka jika berhubungan, semakin tinggi gula, maka akan semakin tinggi diabetes. Maka hubungannya itu adalah positif atau searah. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan korelasi kendal tau. Korelasi kendal tau digunakan untuk mengukur kekuatan atau hubungan dua variabel. Data yang digunakan berskala ordinal dan tidak harus berdistribusi normal. Formulanya menggunakan rumus tau sama dengan 2S dibagi N dikali N-1. Di mana S adalah total skor seluruhnya atau grand total yang merupakan jumlah skor urutan kewajaran pasangan data pada salah satu variabel. Jika ukuran ranking wajar diberi skor +1, jika urutan ranking tidak wajar diberi skor -1. N adalah banyaknya pasangan ranking. Jadi sebelum menghitung nilai tau, kita harus mencari nilai S-nya berapa. Korelasi dilakukan terhadap peringkat nilai yang diberikan oleh dua penilai. Misalkan penilai X dan penilai Y. Jadi harus ada dua penilaian. Salah satu nilai misalkan dari X disusun dalam urutan peringkat naik. Nilainya lain mengikuti peringkat pada setiap nilai dari satu penilai diperbandingkan secara berpasangan. Jika urutan adalah naik diberi +1, jika urutannya turun maka diberi -1. Kalau misalkan peringkat 1, peringkat 2 maka naiknya 1. Kalau misalkan dari 4 ke 1 berarti kan turun maka negatif. Untuk tiap penilai semua nilai urutan dijumlahkan. Nah, kalau teman-teman lihat nanti seperti ini ilustrasinya, ada dua objek A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Nanti akan kita bandingkan urutan 1 dengan 2 naik atau turun, 1 ke 2 naik atau turun, 1 ke 3 naik atau turun, dan seterusnya. Maka nanti akan terdapat rumus S sama dengan setengah N dikali N-1. Untuk penilai Y diperbandingkan berpasangan juga seperti ini tadi. Contohnya ini kan nilai Y, yang tadi nilai X. 2 ke 4 berarti turun, 2 ke 4 berarti naik, berarti positif. 4 ke 3 berarti turun, berarti negatif. 3 ke 1 berarti turun, berarti negatif. Maka jumlah SI-nya ketemu -2. Koefisien korelasi kendal tanpa peringkat sama. Kendal menggunakan notasi T tapi agak kakinya agak ke atas sehingga dikenal sebagai T kendal. Untuk objek A, B, C, D, peringkat X dan Y-nya, jadi harus ada dua peringkat.
X dan Y 1, 2, 3, 4 yang kita urutkan dengan peringkat Y yang tidak diurutkan. Rumus koefisien korelasi T kendal adalah jumlah atau skor sebenarnya dibagi kemungkinan jumlah maksimum sama yang tadi ya. Melalui perbandingan berpasangan dengan +1 untuk naik dan -1 untuk turun. Pada contoh di atas ketemu 0,33, min 0,33. Kalau kita gambarkan seperti ini. Contoh 1 observasinya, kita urutkan yang X-nya menjadi urut dulu rankingnya, yang X saja yang kita urutkan. Pada contoh ini, ranking pada variabel X yang diurutkan sehingga ranking pada variabel Y mengikuti dan akan dicari nilai skor sebenarnya. Nah, kalau kita gambarkan, tadi kan dua variabel, 1, 2, 3, 4. Yang jadi acuan adalah yang Y. Y-nya 2, 4, 3, 1. Kita susun seperti ini, kita ulangi lagi Y-nya 2, 4, 3, 1. 2 ke 4 itu adalah positif, naik, maka positif. 2 ke 3 adalah naik, dan 2 ke 1 adalah turun, maka negatif. 4 ke 3 adalah turun, maka negatif. 4 ke 1 adalah turun, maka negatif. 3 ke 1 adalah negatif, turun. Maka kalau kita total, berarti kan tadi ada plus minus habis, berarti hanya 1 plus 1. Sedangkan ini adalah min 2. Sedangkan ini kita totalkan min 1. Sedangkan satunya itu 0, maka grand totalnya adalah min 2. Maka didapatkan S sama dengan min 2 dan N-nya sebetulnya kan ada 4 tadi sampelnya. Jadi koefisien korelasi kendal T sama dengan 2 min 2. 2 kali min 2 dibagi 4 kali min 1 sama dengan min 0,33. Korelasi kendal tau atau yang metode yang lain kita contohkan dengan menggunakan metode yang lain. Langkah cara perhitungan korelasi kendal tau, merangking data menurut kolom masing-masing. Mengurutkan ranking data pertama atau I diikuti oleh pasangan pada ranking data kedua. Menentukan nilai-nilai data lebih dari yang menunjukkan banyaknya ranking selanjutnya pada data 2 yang lebih dari ranking data 1 yang dimaksud. Yang keempat, menentukan nilai-nilai data kurang dari yang menunjukkan banyaknya ranking selanjutnya pada data 2 yang kurang dari ranking data 1 yang dimaksud. Yang kelima, menentukan selisih nilai dari data lebih dari dengan nilai-nilai data kurang dari. Yang keenam, menjumlahkan selisih yang dimaksud pada langkah keempat yang merupakan nilai S. Yang ketujuh, menentukan nilai korelasi kendal tau dengan rumus korelasi kendal tau yang tadi. Maka uji inferensia untuk korelasi kendal tau atau uji hipotesis untuk kendal tau dibedakan atas dua kategori pengujian yang berhubungan dengan jumlah sampel yang digunakan. Bila jumlah sampel yang digunakan kurang dari 10, maka digunakan tabel khusus nilai tabel krisis untuk kendal tau. Sedangkan bila jumlah sampel yang digunakan lebih dari 10, maka digunakan pengujian hipotesis dengan pendekatan Z. Maka nanti tabelnya digunakan tabel Z yang seperti yang normalitas yang kemarin Komogoro. Ini contohnya ada A sampai L, berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 sampel. Jadi ada nilai statistik dan nilai keuangan. Kita akan peringkatkan dari peringkat pertama sampai peringkat 12. Statistik maupun keuangan. Nah, yang I ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari pengurutan dari nilai statistik. Sedangkan yang I2 ini menyesuaikan dari nilai E1. Kalau I1-nya tadi kan 1, pasangannya nilai keuangannya 1, maka sama. Dijadikan di sini. Sedangkan yang I yang peringkat kedua ini kan 2 dan pasangannya 5. Untuk lebih mudah ini pakai laser. Jadi ini didapatkan dari sini pengurutan. Nah, pasangannya yang ini juga ikut. Jadi tidak diurutkan sendiri tapi mengikuti urutan dari yang I1. Sampai ke bawah sampai urutan 12. Urutan 12 pasangannya sudah 12 sama. 12 urutannya sudah 12. Selanjutnya
Nilai lebih dari kita cari. Nilai lebih dari tadi didapatkan dari mana? Nah, menentukan nilai-nilai data lebih dari yang menunjukkan banyaknya ranking selanjutnya pada data 2 yang lebih dari pada ranking 1. Data 2 yang lebih dari 1 itu berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Kalau yang lebih dari 5, yang lebih dari 5 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang lebih dari 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 adalah 9. Yang lebih dari 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. Yang lebih dari 7, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Dan seterusnya sampai 0. Selanjutnya, yang kurang dari ini yang teman-teman perlu perhatikan, 0 ini didapatkan dari mana? Menentukan nilai kurang dari menunjukkan bahwanya ranking selanjutnya pada data 2 yang kurang dari data 1. Nah, kalau di sini dijelaskan bahwasanya yang kurang dari 1 itu kan rankingnya nggak ada, maka 0. Maka di sini 0. Sedangkan yang kurang dari 5 di sini berapa? Kurang dari peringkat 5 ada 1, 2, 3. Ada 3. Sedangkan yang di sini yang kurang dari 2 yang kurang dari 2 yang di bawahnya ini tidak ada. Maka 0. Yang tadi kan yang kurang dari 5 itu ada 1, 2, 3. Makanya 3. Kalau misalkan yang sini yang kurang dari 6 itu ada berapa? 1, 2. Makanya 2. Yang kurang dari 7, 1, 2. Maka ada 2. Yang kurang dari 3 di bawahnya ini enggak ada. Maka 0. Yang kurang dari 4 juga 0. Yang kurang dari 10 berapa? 1, 2, 2. Yang kurang dari 11, 1, 2. Maka 2. Yang kurang dari 8 enggak ada. Yang kurang dari 9 enggak ada. Yang di bawahnya yang kurang dari 12 enggak ada di bawahnya. Maka 0. Kita totalkan selisihnya. Selisih antara 11 dengan 10, 11 dengan 0 maka 11. Maka dikurangkan. Masing-masing nanti dikurangkan, maka selisih totalnya adalah jumlahnya 44. Jadi dapat ditentukan tau ini nilainya S. S-nya tadi kan ketemu 44. 44 dibagi setengah kali N, N-nya 12 dikali N, 12 min 1. Maka ketemu 0,67. Maka korelasi dua variabel tersebut adalah 0,67. Karena jumlah sampelnya lebih dari 10, maka digunakan pengujian hipotesis dengan pendekatan Z. Nah, prosedur pengujian Z ini kita susun hipotesisnya. Hipotesis 1 mungkin sama, terdapat hubungan. Yang H1 tidak terdapat hubungan. Nilai tabelnya lebih dari 10, maka menggunakan Z. Alfanya 5%, Z-nya 0,025. Sama dengan 1,96. Beta darah penolakan dan penerimaan, yaitu kalau 1,96 di sini. Nilai hitungnya kita menggunakan rumus 2 kali 2N ditambah 5, 9N dikali N min 1. Z-nya TS bagi ini. Z-nya ketemu tadi, TS-nya 0,67. Nilai taunya 0,67.
Terus 2 dikali 2 kali 12 jumlah sampelnya plus 5 dibagi 9 kali 12 dikali 12 min 1, maka ketemu 3,3. Membandingkan nilai statistik hitung dengan tabel, ternyata Z hitung lebih besar daripada Z tabel. Z tabelnya cuma 1,96, sedangkan Z hitungnya 3,3. Sehingga H0 ditolak. Pada kesimpulannya, alfa 5%, H0 dapat ditolak, maka diputuskan terdapat hubungan antara kemampuan mata kuliah statistik dengan kemampuan mata kuliah keuangan. Hubungan terhadap mata kuliah statistik dengan mata kuliah keuangan, karena H0-nya ditolak. Yang kedua ada korelasi Ring-Sperman. Korelasi Ring-Sperman digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang ditemukan berbentuk ordinal. Nah, ini metode statistik banyak, yaitu tergantung dari teman-teman memakai sesuai dengan kebutuhan. Jenis datanya juga berpengaruh tadi, ini ordinal. Rumusnya kita gunakan rho sama dengan 1 min 6 kali sigma D kuadrat dibagi N kali N kuadrat min 1. Langkah-langkah perhitungan korelasi Sperman, rankinglah masing-masing data menurut variabel masing-masing. Misalnya, ranking variabel X dan ranking variabel Y. Lakukan perhitungan perbedaan atau selisih D antara ranking variabel X terhadap ranking variabel Y. Tentukan hasil kuadrat masing-masing perbedaan atau selisih D kuadratnya dan jumlahkan hasil kuadrat yang dimaksud. Hitung koefisien korelasi berdasarkan rumus korelasi Sperman. Nah, ini kita langsung masuk contoh. Kita akan mencari apakah nilai ESG ini berhubungan dengan kinerja. Nilai emosi ya. Dari A sampai J berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Sedangkan alfanya 5%. Maka kita urutkan dulu dari ranking 1 sampai ranking 10 masing-masing ESG dan kinerja. Setelah diurutkan maka kita selisihnya 4 min 5 berarti min 1, 1 min 2 berarti min 1 dan seterusnya, semuanya total. Terus dikuadratkan nilai D-nya. Maka jumlahnya 10. Kita masukkan rumus 6 kali sigmanya D-nya 10 dibagi 10 kali 10 kuadrat min 1 sama dengan 0,94. Prosedur pengujian hipotesis kita susun dulu berhubungan dan tidak berhubungan. Kalau H0-nya tidak berhubungan, H0-nya berhubungan. Nilai tabel Sperman bila alfa 5 dengan N10 adalah 0,564. Jadi lihat tabel Z tabel, batas daerah penolakan dan penerimaan H0 0,564. Menentukan nilai hitung Sperman, nilai korelasi Spermannya 0,94. Yang tadi 0,94. Terus nilai hitung Spermannya lebih dari nilai tabel. Maka H0 dapat ditolak karena nilai hitungnya lebih besar daripada tabelnya. Nilai tabelnya kan 0,5 sedangkan nilai hitungnya 0,9. Maka H0 ditolak. Dengan uji alfa 5%, H0 dapat tolak sehingga terdapat hubungan antara skor ESG dengan skor kinerja. Nah, kalau teman-teman perlu ketahui bahwasanya kalau kita mencari nilai hubungan atau nilai korelasi itu kan patokannya 1, min 1 sampai dengan 1. Kalau min 1 berarti hubungannya negatif, sedangkan plus 1 hubungannya adalah positif. Dan ketika mendekati nilai 0 berarti hubungannya lemah atau tidak ada. Jadi yang paling bagus, hubungan yang paling kuat itu mendekati 1. Kalau 0,94 berarti hubungannya sangat kuat, positif. Berarti searah, kalau misalkan ESG-nya bagus, naik, maka prestasinya juga naik. Dan sebaliknya, kalau mendekati 0,0000000 mendekati 0, maka hubungannya lemah. Atau kalau 0 berarti tidak ada hubungan sama sekali. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan dari materi yang belum dipahami bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.